Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajumi. NIM 18, 19, 10, 50, 10, 37. Dari kelas A, Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan sebagai tugas pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Adapun tugas yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang berupa jelaskan bagaimana program PTSL dan PTSP dapat mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hak atas tanah seperti penyerbutan tanah, mafia tanah, dan lain-lain, berdasarkan kerangka undang-undang dan peraturan yang ada dan kaitkan dengan isu permasalahan di wilayah Anda masing-masing. Untuk pembahasan dari tugas kali ini, yang pertama adalah bagaimana pengertian dasar hukum dan tujuan dari PTSL itu sendiri. Yang kedua adalah pengertian, tujuan, dan dasar hukum dari PTSP itu sendiri. Dan yang ketiga adalah permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia, seperti penyerbutan tanah ataupun mafia tanah. Nah, untuk studi kasusnya, saya mengambil permasalahan mafia tanah di Kabupaten Lamongan, yaitu wilayah saya sendiri. Langsung saja. Yang pertama, apa itu PTSL? PTSL merupakan singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam satu wilayah atau desa ataupun kelurahan maupun nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Nah, untuk metode PTSL ini sendiri merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR atau BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan. Nah, program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, program ini menjadi inisiatif dari pemerintah meningkatkan bahwa proses lambannya pembuatan sertifikat tanah seringkali menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian ATR BPN membuka prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Nah, untuk tujuannya sendiri berupa mewujudkan pemberian kepastian hukum dan pelindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya belum terdaftar secara pasti kepastian hukum untuk hak atas tanahnya. Adapun dasar hukum dari PTSL sendiri yang telah diatur oleh Kementerian ATR BPN dalam Peraturan Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Peraturan ini telah ditetapkan pada 22 Maret 2018 dan berlaku sejak 11 April 2018. Nah, untuk tahapan PTSL sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah penyuluhan. Nah, jadwal penyuluhan ini akan ditentukan dan dilaksanakan oleh petugas BPN di wilayah desa masing-masing.
Nah, penilaian ini bertujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai proses PTSL. Selanjutnya adalah pendataan. Pendataan kemudian petugas kemudian akan melakukan pendataan mengenai status kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diperoleh melalui hibah, warisan atau jual beli dan juga bukti surat BPH, DB, dan BPH. Nah, untuk langkah tahapan ketiga ada pengukuran. Setelah dilakukan pendataan dan tanah tersebut dinyatakan lolos, petugas akan melakukan pengukuran. Pengukuran ini berdasarkan panjang dan lebar tanah serta batas antara tanah yang satu dengan tanah yang lainnya yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, untuk tahapan yang keempat sendiri adalah sidang panitia A. Sidang ini dilaksanakan oleh 3 orang petugas BPN beserta 1 orang perwakilan dari desa terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan data yuridis, pemeriksaan lapangan, pengumpulan sanggahan, pembuatan kesimpulan, dan menetapkan keterangan lainnya yang dibutuhkan. Itu tahapan selanjutnya adalah pengumuman dan pengesahan. Selesai melewati segala tahapan di atas, petugas akan mengumumkan hasilnya dan melakukan pengesahan dalam jangka waktu 2 minggu kemudian. Pengumuman tersebut berisi nama pemilik, tanah, luas, tata letak tanah, dan bidang tanah. Jika tidak ada sanggahan, maka dapat dilakukan pengesahan dan dilanjutkan dalam penerbitan sertifikat. Nah, untuk yang tahapan terakhir adalah penerbitan sertifikat. Sertifikat akan diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN Republik Indonesia kepada masyarakat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Selanjutnya adalah PTSP. PTSP atau penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu one stop service adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahapan pemohonan sampai ke tahapan terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Nah, pelayanan terpadu satu pintu ini bukanlah kebijakan baru yang ada di dalam manajemen birokrasi. Pembentukan PTSP di daerah tersebut dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau. Dengan adanya PTSP ini, pemohon perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai surat lagi dan dokumen di dinas berbeda dengan lokasi kantor yang berbeda pula. Jadi orang mau melakukan perizinan itu langsung ke PTSP tersebut. Nah, di situ langsung dilayani sebagaimana mestinya tanpa perlu untuk melakukan perizinan terlebih dahulu kepada instansi lainnya terlebih dahulu. Jadi langsung pada satu instansi. Untuk tujuan dari PTSP sendiri, yang pertama adalah meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Nah, adapun dasar dari PTSP sendiri terdapat 8 yang digunakan sebagai dasar praktek pelayanan terpadu satu pintu saat ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, yang nomor pertama pelayanan terpadu satu pintu PTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Birokrasi Penanaman Modal BKPM dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 2009 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap dan sebagainya seperti yang ada di slide.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai permasalahan pertahanan di Indonesia. Nah, untuk yang saya bahas sendiri di sini adalah permasalahan mafia tanah yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebelum adanya program PTSL dan PTSB ini. Begitu banyak dan marak. Mafia tanah sendiri adalah sekelompok orang yang bekerja sama merebut hak atas tanah atau properti. Mereka bekerja dengan terencana dan berbagi tugas. Mafia tanah ini tidak hanya pada tanah saja, melainkan juga pada properti seperti rumah, apartemen, gudang, atau bangunan lainnya. Nah, biasanya mafia tanah ini tidak bekerja sendirian. Mereka merupakan terbagi menjadi satu tim gitu. Nah, dan mempunyai tugas masing-masing. Modus yang pernah terjadi adalah berkedok menjadi agen properti. Mereka berkelompok dan berbagi tugas. Ada yang berperan menjadi notaris, agen properti, dan peran lainnya. Nah, sedangkan modus yang kerap digunakan adalah dengan menggunakan celah hukum pertanahan di Indonesia. Cara kerja mafia tanah adalah dengan memasukkan hak atas tanah. Nah, jadi jika ada korban yang kebetulan membeli tanah pada mafia tanah ini akan mendapatkan surat yang palsu gitu, sertifikat tanah yang palsu. Jadi nanti akan dapat dilaporkan atau disalahkan oleh mafia tanah ini dan tanah tersebut akan dimiliki kembali oleh mafia tanah yang memiliki sertifikat aslinya. Bahkan mafia tanah yang ada menggunakan jalur hukum juga untuk merebut tanah. Dengan bukti yang tumpang tindih itu, mereka menggugat ke pengadilan tata usaha negara masih dipergunakan untuk mengklaim suatu bidang tanah. Nah, berikut merupakan contoh permasalahan mafia tanah di Indonesia. Untuk pada tahun 2021 sendiri banyak sekali laporan terkait mafia tanah. Dan berdasarkan berita-berita ini, mafia tanah masih marak terjadi, khususnya di Kabupaten Lamongan. Dan total kerugian juga terbilang tidak sedikit. Seperti yang saya jelaskan tadi, permasalahan dalam mafia tanah ini berupa transaksi jual beli, yang dilakukan pembeli dan penjual yang merupakan mafia tanah tersebut. Nah, untuk pembeli sendiri itu akan mendapatkan sertifikat yang palsu atau sertifikat tidak aslinya gitu. Sehingga pembeli tadi akan digugat ataupun dilaporkan oleh mafia tanah karena memiliki sertifikat yang palsu gitu. Dengan adanya program PTSL ini sendiri diharapkan dapat mengurangi tingkat permasalahan tanah yang ada di Indonesia, khususnya permasalahan sertifikat kepemilikan tanah di Indonesia yang seringkali mengalami permasalahan. Nah, permasalahannya, PTSL sendiri yang saya jelaskan tadi, masyarakat dapat mengurus perizinan atau sertifikat tanah itu dengan mudah, langsung ke pemerintah desa, pemerintah desa akan bekerjasama dengan BPN untuk mengurus sertifikat tanahnya itu. Jadi tidak perlu, dan untuk pungli sendiri dapat terminimalisir. Ditambah dengan adanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, ini masyarakat bisa mengurus perizinan terkait hak atas tanah itu langsung di satu tempat dan satu waktu, tanpa harus mengurus
terlebih dahulu ke instansi-instansi yang diperlukan. Sekian untuk tugas pengganti ujian tengah semester kali ini, mata kuliah hukum dan pengendalian perencanaan. Saya Januar Purwajumi, NIM 18 19 10 50 10 37 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.